Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Nama saya Yujinda Grasalmaya dengan PM 2355061008 dari kelompok 3D kelas PSTID. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengkodaan. Di mana pengkodaan itu ada dibagi lagi menjadi beberapa submateri. Ada 7 segment, encoder, dan decoder, dan beberapa lagi lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pengkodaan ini, ada satu hal yang perlu kita pahami, yang namanya tuh binary coded decimal. Apa sih binary coded decimal? Nah, seperti yang kita tahu, di dunia ini kan ada bermacam-macam bilangan ya. Nah, yang bakalan kita gunakan pada praktikum kali ini itu merupakan bilangan desimal dan bilangan biner. Nah, kalau bilangan desimal itu bilangan yang kita tahu ya, dari 0 sampai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau bilangan biner, dia itu terdiri dari 0 dan 1. Nah, jadi ibaratnya binary coded decimal itu simpelnya merupakan kita mengconvert bilangan desimal menjadi bilangan biner. Gitu. Gimana caranya mengkonvert bilangan desimal ke biner ini? Caranya adalah menggunakan metode 8421. Nah, kenapa kita pakai 8421? Karena di sini biner ada 4 digit ya. Kita mau konvert bilangan desimal menjadi biner digit. Kalau kita mau menjadi 5 digit, ya berarti nanti di sini tambahkan. Nah, sebelum mencapai 8421, itu sebelumnya tuh ada di sini di atas ini ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kalau misalnya mau 5 digit, berarti di sini ditambahin 2 pangkat 4 gitu, berarti 16 gitu. Misal kita ambil di sini contoh 3, desimalnya 3, kita mau rubah jadi biner. Desimal 3 itu kan kalau kita pecah menggunakan bilangan yang ada di atas ini, 3 itu kan 2 ditambah 1 ya, berarti 1, 5. 5 itu 4 ditambah 1. Berarti 1, 1. Dan seterusnya. Lalu kita lanjut, 7 segment. Apa sih 7 segment itu? 7 segment merupakan komponen elektronika yang terdiri dari segmen-segmen yang digunakan untuk menampilkan angka dalam bentuk desimal. Nah, nanti sebelum kita mencapai 7 segment ini, 7 segment ini dia akan menerima sinyal dari yang namanya decoder. Decoder nanti itu dia akan menggunakan IC-IC yang bakalan kita bahas nanti. Nah, IC tersebut bakal mengirimkan sinyal ke segmen-segmen untuk eh, segmen mana aja nih yang mau dihidupin untuk menampilkan suatu bilangan desimal. Misalnya nih kita mau nampilin 1. Untuk menampilkan 1 kan kita kan gini ya, gitu ya. Berarti kita hanya perlu menghidupkan segmen B dan segmen C. Kalau misalnya mau nampilin desimal 7, berarti A, B, C yang dihidupkan. Kalau misalnya mau nampilin desimal 2, berarti A, B, G, E, dan D. Gitu. Kita masuk ke encoder. Apa sih encoder? Encoder itu merupakan rangkaian dengan fungsi mengkodekan suatu input kode bilangan dalam format digital. Nah, supaya lebih ngerti, kita langsung masuk aja ke uji coba encoder. Di sini ada encoder, kita run dulu. Encoder itu starting point-nya atau posisi awalnya, dia itu satu semua. Kenapa satu semua? Karena dia encoder. Nah, nanti encoder ini dia akan berfungsi atau berjalan ketika diberikan sinyal 0. Nah, di sini kan ada 9 logic state. Ini kita ibaratkan sebagai desimal. Jadi yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 9 desimal. Jadi kita anggap per satu logic state ini merupakan melambangkan bilangan desimal itu. Misalnya kita mau menampilkan desimal 1. Berarti
ini aja yang kita aktifkan atau kita buat dia menjadi 0. Gitu. Ini dia hasilnya. Nah, cara bacanya gimana? Yang paling atas merupakan LSB atau least significant being. Yang paling bawah merupakan MSB atau most significant being. Jadi hasil dari biner desimal 1 merupakan 0,001. Apa yang terjadi ketika saya nggak sengaja nih, saya nggak klik ini juga. Saya mencoba nih, mengklik desimal 1 dan desimal 6. Apa yang terjadi ketika saya ngeklik dua ini? Yang terjadi adalah dia akan berubah. Nih, sebar. Tadi ini desimal 1 ya, biner untuk desimal 1. Lalu saya klik ini. Dia akan berubah. Dia akan berubah. eh, Ibaratnya di sini tuh ada pembobotan gitu ya, teman-teman. Pembobotan, kalau dia akan berjalan, berfungsi, encoder ini dia akan berfungsi tergantung dengan desimal yang lebih tinggi atau lebih besar gitu nilainya. Ini kan tadi ini di sini 1, sedangkan di sini 9. Jika misalnya saya klik ini 1, lalu saya juga klik ini, dia akan menjalankan proses untuk nge-convert bilangan desimal 9 jadi biner gitu. Kalau misalnya saya klik di sini juga dia nggak akan berpengaruh. Karena apa? Karena yang paling besar nilainya yang saya klik adalah untuk desimal 9. Kalau misalnya saya matikan, dia akan klik ini untuk desimal 7. Itu. Saya coba lagi nih, saya akan menampilkan desimal 7. Ini dia hasilnya. Tuh. Lalu misalnya saya klik ini juga bawahnya desimal 8, dia akan menghasilkan untuk desimal 8. Gitu. Itu merupakan encoder. Lalu kita lanjut decoder. Apa sih decoder? Decoder itu simpelnya dia merupakan kebalikan dari encoder. Atau proses yang dapat merubah data bilangan tersebut menjadi format yang ditampilkan eh, ke 7 segment. Kalau misalnya encoder tadi itu kan dari desimal ke biner. Decoder itu kebalikannya. Dia biner ke desimal. Decoder dibagi jadi dua, teman-teman. Yang pertama ada anoda. Nah, kalau decoder anoda, dia itu menggunakan IC TTL 7447. Langsung aja kita praktekkan ke Proteusnya. Hmm, kita jalankan. Kalau decoder anoda, ya teman-teman, dia itu cara kerjanya adalah seperti ini. Ini eh, starting point-nya di sini ya. Ini semua merupakan inputannya. Lalu inputannya nanti akan diproses di IC 7447 ini, yang mana anoda. Lalu dari IC tersebut, dia akan menghasilkan output, yang mana outputnya itu merupakan simbolisasi dari 7 segment ini. Jadi nanti dia ada 7 outputnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya di sini mengsimbolkan segmen A, segmen B, segmen C, D, E, F, G. Gitu. Jadi kalau misalnya nih, kalau di anoda, perbedaannya ini adalah kalau misalnya di decoder anoda, dia itu sama kayak decoder tadi, sama kayak encoder tadi, dia bakalan eh, berjalan aktif ketika diberi sinyal 0. Jadi ketika ini kan merupakan biner untuk desimal 0. 0 akan ditampilkan seperti ini dong. Nah, berarti ini semua yang 00 ini aktif. Jadi untuk menampilkan desimal 0, itu dia segmen A harus hidup, segmen B hidup, C hidup, D hidup, E hidup, dan F juga hidup. Nah, G, di sini dia mati ya. Dia bernilai 1. Kenapa mati? Karena dia bernilai 1. Misalnya saya akan menampilkan desimal 1. 0001. Berapa ya hasilnya? Misalnya ini. Eh, desimal 1. Yang mana dia yang hidup cuman segmen B dan segmen C. Kalau misalnya saya mau menampilkan 9 atau 1001.
Cara bacanya gini ya teman-teman, ini eh, MSB, yang ini LSB. Ini saya akan menentukan 9, yang mana 9 itu yang hidup, berarti ini ya 000. Yang mana untuk menampilkan desimal 9, segmen yang harus hidup dalam 7 segmen adalah segmen A, B, C, F, dan itu untuk decoder anoda. Kita masuk lagi ke PowerPoint. Lalu ada juga decoder katoda. Ini mohon maaf tulisannya agak nimpah. Cuman perbedaannya, dia decoder katoda itu menggunakan IC 7448. Kalau tadi 7447, ini 7448. Cara kerjanya bagaimana? Kita langsung masuk saja ke PowerPoint-nya. Perbedaan utamanya, kalau tadi di decoder anoda, dia akan hidup ketika diberi sinyal 0. Nah, ini akan hidup ketika diberi sinyal 1. Kita ambil contoh biner 0000, yang mana merupakan bentuk desimal dari 0. Nah, untuk menampilkan desimal 0 kan berarti harus A hidup, B hidup, C hidup, D hidup, E hidup, dan F hidup. Ini benar satu, 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 satu. Yang G hidup cuma segmen G kan di sini. Ini itu. Kita inputkan 0100, dia akan, ini hasilnya. Ini segmen yang bakalan hidup berarti segmen B, segmen C, dan F dan G. Bener ya? F, B, C, F, G. Gitu. Nah, karena dia di sini cuma ada satu 7 segmen, makanya dia cuma bisa menampung bilangan 0 sampai 9 gitu. Udah sih, demikian penjelasan saya mengenai materi pengkodean, encoder, dan decoder beserta contohnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.